Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37-38. Tertulis demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai kota di Eropa, biasanya air dari keran bisa langsung diminum. Tapi ada kota-kota tertentu yang airnya tidak disarankan untuk diminum secara langsung dari tap atau dari keran. Misalnya saja kota Athena, karena saluran pipa air di kota ini termasuk sudah sangat tua, sehingga ada kemungkinan airnya terkontaminasi. Kita selalu membutuhkan air dalam hidup kita. Kita butuh air untuk minum. Orang bisa bertahan tanpa makan hingga beberapa minggu. Tapi tanpa air, umumnya orang tidak akan bisa bertahan hanya dalam beberapa hari saja. Kembali kita perhatikan Yohanes 7 ayat 37-38 ini. Di situ tertulis, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.'" Tuhan Yesus berada di Yerusalem selama Hari Raya Pondok Daun, yang juga dikenal sebagai Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Tabernakel. Dalam perayaan ini, bangsa Israel mengingat akan campur tangan Tuhan selama pengembaraan mereka di padang gurun. Sebagai bagian dari hari raya ini, para imam akan membawa air dari kolam Siloam ke altar, mengingat akan penyediaan air oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka juga akan berdoa untuk meminta Tuhan menurunkan hujan. Dengan latar belakang inilah Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Tuhan Yesus sedang menyatakan di sini bahwa dirinya adalah air hidup. Ia adalah sumber kehidupan bagi kita, yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan, memberikan kelegaan, kesegaran, kepuasan, sukacita, dan kebahagiaan, serta kehidupan yang kekal. Setiap orang di dunia ini, termasuk saudara dan saya, memiliki kehausan secara rohani yang tidak dapat dipuaskan oleh berbagai hal di dunia ini. Ada banyak orang berusaha memenuhinya dengan cara duniawi, tapi berujung pada kekosongan. Tuhan Yesus tahu akan kebutuhan kita, dan Dia menawarkan solusi buat kita, agar kita datang kepadanya dan minum. Hanya dalam Yesus kita dapat menemukan kepuasan untuk jiwa dan roh kita. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus kita menemukan kehidupan. Undangan dari Tuhan Yesus terbuka untuk semua orang. Kita tidak perlu mencapai standar tertentu untuk datang kepadanya. Cukup dengan datang dan minum, yaitu sikap percaya kepadanya, mau menerima Dia. Maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan, keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa barang siapa percaya kepadanya,
Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi bukan hanya diri kita sendiri yang akan dipuaskan, tapi kita juga akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kita dimampukan untuk menjadi terangnya, menjadi saksi-saksinya, bagaikan air yang mengalir dan menghidupkan sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya perlu Tuhan Yesus. Dialah air kehidupan. Tanpa Dia kita mati dan binasa. Tanpa Dia kita masuk dalam penghukuman yang kekal. Tanpa Tuhan Yesus tidak ada kepuasan dan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan Yesus, terima undangannya, percayalah kepadanya, agar hidup kita dipuaskan dan mengalami anugerah kehidupan yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya, mari buka hati saudara dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu saat ini. Terimalah aku Tuhan, dan pimpinlah hidupku sekarang dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berilah diri saudara dibaptis dan belajarlah firman Tuhan, serta layanilah Tuhan sepanjang umur hidup saudara. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau adalah air kehidupan bagi kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau mau memberikan hidup-Mu bagi kami. Sehingga kami mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami mengalami sukacita, kepuasan, dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang menghidupkan kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, serta menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.